Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita hingga malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Darussalam untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, mengijabah panggilan Allah untuk salat maghrib berjamaah. Semoga ibadah kita hari ini dan malam hari ini dicatat sebagai amalan yang hasanah fid dunya wal akhirah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga pula selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kita memohon agar tetap istiqamah di jalan yang hak ini sampai akhir hayat kita dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ala dinil Islam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, mengawali kultum pada malam hari ini, izinkan kami mengajukan pertanyaan kepada para jamaah. Apakah yang terpikir oleh jamaah untuk menghubungkan satu titik ke titik yang lain atau satu tempat ke tempat yang lain? Apa yang terpikir? Apa? Garis. Iya, bisa. Yang lain? Satu tempat ke tempat yang lain, yang menghubungkan sehingga orang bisa sampai dari satu titik itu ke titik yang lain. Jalan. Itulah yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini, sore hari ini, yaitu jalan. Yang mana di dalam Al-Quran dikenal dengan istilah syirat. Di dalam terjemahan yang lain itu bisa diartikan dengan titian. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut nanti pada yaumul qiyamah orang akan melewati satu titian yang disebut oleh beliau dengan jisrun yansibu ala nari jahannam, yang melintang melewati dan di atas neraka jahanam. Itu disebut dengan titian atau syirat atau jisrun, jembatan atau jalan. Dan fungsi jalan adalah untuk mengantar dari satu titik ke titik yang lain. Dan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Sesungguhnya siratal mustaqim, syirat yang di neraka jahanam itu pasti semuanya akan melewatinya. Dari sini bisa diambil ibrah bahwasanya ajaran yang tidak mengenal jalan atau tidak memberi jalan untuk sampai tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan ajaran tersebut tersesat karena dia tidak mengantar seseorang kepada tujuannya. Seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwasanya ajaran Rasulullah yaitu doa beliau, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allah sebagai tujuan hidup kita, agama Islam sebagai din kita, jalan hidup kita, yang mana di dalam jalan hidup tersebut ada ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang berfungsi sebagai rambu-rambu hidup kita, yang mana rambu merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang belok kiri, kanan. Itu kita mengenal dengan hukum-hukum syar'iyyah, yang halal maupun yang haram, mana yang wajib maupun yang sunnah, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana harus dijauhi. Semua itu adalah rambu-rambu.
Dan itu di dalam din Islam, jalan. Oleh sebab itu, suatu ajaran yang tidak mengenal jalan, maka itu bukan ajaran yang menyelamatkan, karena tidak mengenal jalan. Dan Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Nabi, sebagai pemandu jalan, sebagai guide kita, maka titik keselamatan kita yaitu dengan menempuh tiga tersebut. Menjadikan Allah sebagai tujuan kita, menjadikan din Islam sebagai jalan hidup kita, hukum-hukum syar'i sebagai rambu-rambu hidup kita, dan Rasulullah SAW sebagai pemandu hidup kita. Namun ada satu yang juga tak kalah pentingnya bagi seseorang yang sudah punya tiga tersebut. Tujuan dia sudah punya, jalan hidup sudah punya, rambu-rambu sudah ada, pemandu hidupnya juga sudah ada. Maka ada satu yang tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin sangat penting sekali. Ada yang tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kita sudah punya tujuan hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sudah punya jalan hidup kita, dinul Islam, yang lengkap dengan rambu-rambu hidupnya. Kemudian juga kita sudah punya pemandu, Rasulullah SAW. 3 pilar keimanan. Oleh sebagian ulama disebut 3 pilar keimanan dan keselamatan. Ada satu yang mungkin bahkan menentukan. Ya, Pak? Sudah. Itu sudah tujuan jalan hidup sudah ada. Tujuan hidup sudah ada. Pemandu juga sudah ada. Tawakal kemarin jadi satu dengan tujuan hidup tawakal. Ya. Seperti kita melakukan perjalanan itu, Pak. Ada satu yang itu malah menentukan. Bekal masuk dalam tadi itu, Pak. Mengamalkan. Jadi mirip tadi takwa itu, yaitu kitanya sendiri. Jikalau semuanya sudah ada, tujuan hidup sudah ada, jalan hidup sudah ada, Rasul sebagai pemandu sudah siap, tapi kita tidak bergerak, tetap di tempat. Dan kita tidak melakukan amalan-amalan yang oleh para ulama disebut dengan inayah, yaitu mengambil wasail, jalan-jalan untuk mengantarkan kita kepada tujuan kita. Wasail atau inayah ini oleh para ulama disebutkan yaitu beramal soleh. Amal puasa, sholat, sedekah sudah. Itu tinggal kita seperti alat transportasi. Jadi jalan sudah ada, tujuan mau ke Jakarta, pemandu sudah siap, sopir sudah sedia, tapi kitanya masih duduk di rumah. Nah, kitanya ini yang harus bergerak. Nah, ini oleh para ulama, makanya kita dianjurkan untuk beramal soleh. Mengambil inayah yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan inayah tersebut yaitu perantara yang mengantarkan kita di jalan menuju tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah semuanya sudah komplit, jalan hidup tersebut sudah ada, pemandu sudah ada, tujuan hidup kita sudah ada, maka mari kita bergerak untuk menempuh perjalanan tersebut. Jadi yang keempat sebenarnya ini tidak masuk, tapi bagian darinya yaitu kita mengamalkan dan beramal soleh di jalan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi pengingat bagi kami sendiri dan juga bagi renungan para jamaah sekalian. Kami sampaikan sebentuk permisalan, yaitu tujuan hidup, jalan hidup, dan pemandu hidup, sebagaimana Allah juga mengajarkan di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan perumpamaan agar kita bisa mengambil ibrah dari perumpamaan tersebut.
Walaupun perumpamaan yang disampaikan oleh Allah seekor nyamuk sekalipun, seekor lalat. Maka dengan ibarat-ibarat tersebut semoga memudahkan kita dan memudahkan jalan kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.